Selamat datang di channel Story RDH, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari Anda. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, dan menghidupkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kami juga selalu mendoakan Anda semua agar senantiasa sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Hari ini, kami menghadirkan sebuah kisah legenda yang syarat dengan pelajaran hidup. Yuk, simak cerita, Nenek dan Beruang Madu, Cinta di Tengah Hutan. Sebuah cerita yang akan membawa Anda ke dalam petualangan penuh emosi, keajaiban, dan inspirasi. Nenek Maya adalah seorang wanita berusia 70 tahun yang tinggal di pinggiran hutan Kalimantan. Rambutnya yang memutih diikat rapi, tubuhnya dibalut kebaya lusuh, dan langkahnya lemah namun penuh keteguhan. Setelah kehilangan keluarga dalam tragedi banjir bandang bertahun-tahun lalu, dia hidup sendiri di sebuah pondok kayu kecil yang dibuat oleh almarhum suaminya. Hutan menjadi satu-satunya teman yang setia, meskipun kesunyiannya kadang menusuk hati. Di malam yang sunyi, ketika angin bertiup membawa suara hutan, Nenek Maya duduk di depan perapian, menatap bara api yang redup. Tiba-tiba, suara gemuruh dari arah hutan membuatnya tersentak. Dengan lentera minyak di tangan, dia melangkah keluar, menembus kegelapan yang pekat. Saat berjalan ke arah suara itu, dia menemukan seekor beruang madu tergeletak di bawah pohon besar. Hewan itu tampak lemah, dengan luka besar di salah satu kakinya. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, ada rasa saling pengertian yang aneh. Dengan tangan yang gemetar, Nenek Maya mendekati beruang itu. Dia mengeluarkan sehelai kain dari selendangnya, dan mulai membalut luka di kaki beruang. Hewan itu menggeram pelan, tetapi tidak melawan, seolah tahu bahwa nenek itu hanya ingin menolong. Keesokan paginya, beruang madu itu mengekor Nenek Maya kembali ke pondok. Awalnya dia takut, tetapi melihat beruang itu tampak lemah dan damai, dia membiarkannya masuk. Mereka mulai berbagi makanan sederhana, ubi panggang, pisang, dan sedikit madu yang dia simpan. Hari-hari berlalu, dan beruang itu semakin pulih. Dia menjadi teman yang setia, mengikuti Nenek Maya kemana-mana. Persahabatan yang tak terduga ini membawa kembali tawa kecil ke hidup nenek yang sunyi. Ketika desas-desus tentang beruang madu yang tinggal bersama Nenek Maya menyebar ke desa, banyak warga mulai merasa khawatir. Mereka takut beruang itu akan menjadi liar dan membahayakan anak-anak. Sekelompok pria datang ke pondok untuk meminta Nenek Maya menyerahkan beruang itu. Nenek Maya berdiri teguh, melindungi sahabat kecilnya. Dia tidak berbahaya. Dia teman saya, dan dia hanya ingin hidup damai, kata Nenek Maya dengan suara tegas. Tapi para warga tetap curiga, membuat ketegangan semakin memuncak. Namun, di malam harinya, ular berbisa hampir menyerang Nenek Maya. Beruang madu itu dengan sigap menyelamatkannya. Saat berita ini menyebar ke desa, banyak warga mulai melihat beruang itu sebagai pelindung, bukan ancaman. Hari-hari berlalu dengan damai hingga suatu hari, seorang pemburu datang ke desa. Dia mendengar cerita tentang seekor beruang madu jinak dan melihatnya sebagai peluang untuk dijual ke kebun binatang. Pemburu itu menawarkan uang kepada warga desa agar mereka mengkhianati Nenek Maya dan beruangnya. Di malam hari, pemburu itu mencoba menculik beruang madu dari pondok Nenek Maya. Namun, beruang itu melawan dengan gigih, sementara Nenek Maya memukul pemburu dengan tongkatnya. Akhirnya, pemburu itu melarikan diri dengan luka ringan, tetapi ancamannya masih membayangi. Setelah kejadian itu, Nenek Maya sadar bahwa dia harus melindungi beruang lebih baik. Dia mulai membuat perangkap sederhana di sekitar pondoknya dan mengajari beruang itu cara bersembunyi dengan cepat. Ikatan di antara mereka semakin kuat dari hari ke hari.
Suatu malam, badai hebat melanda hutan. Hujan deras dan angin kencang membuat pondok Nenek Maya hampir roboh. Dia dan beruang madu bekerja sama untuk menyelamatkan barang-barang penting. Namun, pohon besar tumbang dan menghancurkan bagian atap pondok. Keesokan harinya, mereka berdua berusaha membangun kembali pondok yang rusak. Dengan alat seadanya, Nenek Maya memotong kayu, sementara beruang itu membawa ranting dan daun. Usaha bersama ini menjadi bukti nyata kekuatan persahabatan mereka. Di tengah kelelahan, mereka menemukan momen bahagia saat hujan reda. Pelangi muncul di langit, memberikan harapan baru. Nenek Maya tersenyum dan berbisik, "Selama kita bersama, kita bisa melewati apapun." Setelah badai, warga desa mulai menghormati Nenek Maya dan beruangnya. Mereka melihat keberanian dan kesetiaan keduanya sebagai teladan. Bahkan anak-anak desa sering datang untuk bermain dengan beruang madu di tepi hutan. Namun, ancaman baru datang ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk menjadikan hutan tempat mereka tinggal sebagai area tambang. Nenek Maya memimpin warga untuk melindungi hutan, mengumpulkan tanda tangan, dan bahkan menemui pejabat desa. Di tengah perjuangan itu, beruang madu menjadi simbol harapan. Foto-fotonya bersama Nenek Maya tersebar di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk peduli pada lingkungan dan persahabatan lintas spesies. Meskipun dukungan terhadap perjuangan Nenek Maya dan beruang madu semakin meluas, perusahaan tambang tetap melanjutkan rencana mereka. Mesin-mesin berat mulai berdatangan di tepi hutan, membuat hewan-hewan di sekitar menjadi gelisah. Nenek Maya tahu waktunya semakin sedikit. Di malam yang sunyi, Nenek Maya dan beruang madu berjalan melalui hutan untuk menyelamatkan hewan-hewan lain. Mereka membimbing kawanan rusa, burung, dan monyet untuk menjauh dari area yang akan dirusak. Beruang itu bahkan membawa seekor anak monyet yang terpisah dari induknya. Ketika subuh tiba, Nenek Maya mendapati bahwa perjuangan mereka menyentuh hati warga. Semakin banyak orang datang untuk membantu, membawa spanduk, dan membuat barikade di tepi hutan untuk menghentikan alat berat masuk. Saat suasana memanas, seekor burung cendrawasih tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Kemunculannya yang langka membuat semua orang terdiam. Nenek Maya menafsirkan itu sebagai tanda bahwa alam mendukung perjuangan mereka. Berita tentang kemunculan burung cendrawasih menyebar luas. Wartawan datang untuk meliput, dan perjuangan Nenek Maya mendapat perhatian nasional. Beruang madu menjadi maskot gerakan mereka, sering terlihat bermain di sekitar barikade bersama anak-anak desa. Ketegangan meningkat saat perusahaan tambang mengirim pasukan keamanan. Namun, warga desa tidak mundur. Nenek Maya berdiri di garis depan, memegang tongkatnya dengan tegas, menunjukkan keberanian luar biasa. Nenek Maya memutuskan untuk bernegosiasi langsung dengan pemimpin perusahaan tambang. Dia membawa beruang madu bersamanya, berharap menunjukkan hubungan mereka sebagai simbol persahabatan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Negosiasi berlangsung sulit. Pemimpin perusahaan menolak untuk membatalkan proyek, tetapi Nenek Maya tidak menyerah. Dia berbicara dengan penuh emosi tentang pentingnya hutan untuk kehidupan dan masa depan generasi berikutnya. Akhirnya, setelah melihat tekad Nenek Maya, pemimpin perusahaan tergerak hatinya. Dia setuju untuk membatalkan proyek, dengan syarat pemerintah mendukung konservasi hutan tersebut. Itu adalah kemenangan yang diiringi haru dan lega. Setelah proyek dibatalkan, hutan menjadi kawasan konservasi. Warga desa bekerja bersama untuk menjaga kelestariannya, menjadikannya tempat wisata edukasi. Beruang madu menjadi daya tarik utama, selalu terlihat bermain di sekitar pondok Nenek Maya. Cerita Nenek Maya dan beruang madu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka mengajarkan dunia bahwa cinta, keberanian,
dan persahabatan bisa mengalahkan segalanya. Di akhir hidupnya, Nenek Maya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, termasuk beruang madu yang setia menemaninya hingga akhir. Hutan tempat mereka tinggal menjadi simbol harapan, menyimpan kenangan tentang cinta yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menyimak cerita Nenek dan Beruang Madu, Cinta di Tengah Hutan. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kekuatan cinta yang mampu mengubah dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah ini menyentuh hati Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share cerita ini kepada teman-teman dan keluarga Anda, agar pesan kebaikan ini dapat tersebar luas. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap sehat dan bahagia selalu.